Masjid di pelosok desa seringkali menjadi tempat yang sangat vital bagi kehidupan spiritual masyarakat. Namun seringkali menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Masyarakat di daerah-daerah terpencil mungkin merasa sulit untuk memiliki akses ke fasilitas ibadah yang layak. Masjid yang seharusnya menjadi tempat untuk beribadah, merenung, dan mempererat silaturahmi, terkadang justru berada dalam kondisi yang jauh dari kata nyaman. Kondisi bangunan yang sudah tua, atap yang bocor, dan fasilitas yang terbatas menjadi tantangan besar bagi jamaah yang ingin beribadah dengan khusyuk. Bukan hanya itu, fasilitas seperti tempat wudhu yang tidak memadai, lantai yang licin atau tidak bersih, hingga pencahayaan yang kurang memadai dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi dalam beribadah. Padahal bagi warga yang tinggal di pelosok, masjid adalah pusat kegiatan keagamaan yang tak hanya untuk sholat, tetapi juga untuk pengajian, pertemuan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Kehadiran masjid yang nyaman dan layak sangat penting agar mereka dapat beribadah dengan penuh rasa damai dan khusyuk, serta mendalami agama dengan baik. Insya Allah begitu memang. Ya Allah, memang gak bisa saya bayangkan apa sebelum akhir-akhir ini, sebelum para bapak memberi kabar tentang musola ini, kasihan. Saya sendiri sangat sedih. Mau kemana saya kalau nggak jadi di musola di bulan Ramadan nanti? Itu pikiran saya itu. Dan saya bersyukur dan berterima kasih atas kerjasamanya yang baik. Dan saya bersama keluarga dengan tulus hati dan ikhlas menghibahkan tanah saya untuk pembangunan masjid untuk Dusun Wanajaya, para saudara saya muslimin, khususnya kepada umat mu'alaf. Jelajah Masjid Nusantara adalah sebuah program unggulan yang digagas oleh Lembaga Masjid Nusantara sebagai pelopor dalam pembangunan masjid-masjid di pelosok negeri. Program ini bertujuan untuk menyentuh setiap sudut negeri yang terjauh, memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas ibadah yang layak. Masjid Nusantara tidak sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi juga diharapkan menjadi pilar peradaban yang kokoh bagi masyarakat, membawa semangat kebersamaan, pendidikan agama, dan sosial yang dapat mencerahkan hidup mereka. Di tengah berbagai keterbatasan, banyak masjid di pelosok yang masih jauh dari kata penunjang bagi kehidupan ibadah yang nyaman dan penuh kedamaian. Program ini hadir untuk mengubah wajah masjid di daerah-daerah yang selama ini terabaikan, memastikan bahwa setiap umat beragama dapat merasakan kenyamanan dalam beribadah tanpa terkendala oleh kondisi bangunan yang memprihatinkan. Dengan kehadiran masjid yang lebih baik, diharapkan peran masjid dapat lebih maksimal sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat pelosok, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan berkualitas. Kalau perasaan saya tidak pernah bayangkan kalau kampung kami akan seperti sekarang ini. Saya tidak pernah bayangkan akan bertemu sama relawan Masjid Nusantara, tim JMN. Terima kasih semuanya, donatur. Jelajah Masjid Nusantara telah berhasil membangun 33 masjid di berbagai pelosok Indonesia, menghadirkan harapan baru bagi ribuan umat yang sebelumnya terbatas oleh kondisi ibadah yang tidak memadai. Penerima manfaat dari program ini tak jarang terharu, bahkan sampai menangis haru saat pertama kali memiliki masjid yang layak, nyaman, dan kokoh.
kasih semuanya yang sudah berdonasi. Terima kasih. Bagi mereka, masjid bukan sekadar bangunan, melainkan tempat yang penuh makna untuk menjalani ibadah dengan khusyuk dan damai. Program ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari para donatur yang menjadi kekuatan dasar dari setiap langkah yang diambil. Mereka adalah pahlawan sejati yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan mimpi masyarakat pelosok untuk memiliki tempat ibadah yang layak. Melalui bantuan yang diberikan, masjid-masjid ini menjadi simbol dari harapan dan kebersamaan, menjadikan setiap komunitas merasa lebih dekat dengan Tuhan dan satu sama lain. Keberlanjutan dan pengembangan program Jelajah Masjid Nusantara sangat bergantung pada semangat dan komitmen para donatur yang turut memperjuangkan agar lebih banyak lagi masyarakat pelosok dapat merasakan kenyamanan beribadah. Bersama-sama, kita mewujudkan impian agar masjid yang layak dan kokoh menjadi kenyataan bagi umat di seluruh penjuru negeri. Kesan-kesannya ikut Jelajah Masjid Nusantara tuh benar-benar campur aduk. Kita benar-benar ngerasain terjun langsung ke desanya, ke kampungnya, dan ngelihat kondisi di sana, dan ketemu sama warganya yang benar-benar super ramah, super baik, dan ngelihat perjuangan mereka ingin punya masjid gitu, dan ngebikin aku tuh makin sadar kalau ternyata masih banyak orang yang membutuhkan masjid dan nggak seberuntung orang-orang yang ada di kota. Momen yang paling gak bisa aku lupain tuh pas kita ngerobohin masjid. Tapi aku juga bahagia karena di situ juga bakalan dibangun lagi masjid yang lebih layak buat warga sekitar. Kita harus naik motor ke pegunungan yang beneran ekstrim banget treknya, yang pinggirnya beneran jurang dan itu licin banget jalannya. Salah satu momen paling ngena itu waktu itu para warganya tuh sempat cerita ke aku kalau buat datang ke masjid itu perlu perjuangan karena mereka tuh nggak punya masjid, jadi harus jalan ke kampung sebelah. Kadang kalau hujan ya udah hujan-hujanan, dan bahkan tuh mereka harus ngelewatin jembatan yang apa ya, yang bener-bener cuman pakai kayu gitu buat ke masjid kampung sebelah. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak buat tim JMN Masjid Nusantara yang udah beri aku kesempatan buat ikut bersosialisasi langsung, buat nyalurin donasi dari teman-teman ke pelosok-pelosok negeri buat bangun masjid. Dan aku juga ngucapin terima kasih banget buat para donatur dan juga teman-teman yang udah ikut berdonasi kemarin. Jadi terima kasih banyak untuk tim JMN dan kawan-kawan semua yang udah patungan untuk realisasikan masjid ini di Kampung Batu. Semoga bisa jadi berkah dan juga amal jariah untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu menebar kebaikan dimanapun kalian berada. Semoga kita bisa dibangunkan istana di surga nanti karena masjid yang kita bangun ini. Barakallahu. Mengucapin banyak-banyak terima kasih kepada Masjid Nusantara, tim Jelajah Masjid Nusantara yang udah ngajak aku dan para followers untuk ikutan berdonasi. Makasih banget. Semoga nextnya program ini terus berjalan dan makin banyak masjid-masjid di pelosok Indonesia. Ini digoyang dikit udah bisa jatuh. Nih atap-atapnya juga udah pada bolong semua. Udah ngelek pakailah pokoknya. Ini bukan kameranya yang miring guys, masjidnya emang miring. Jadi pas malam itu gue nyampe, mereka tuh ngaji dan keadaannya gelap, cuman pakai lilin atau lampu pelita.
Beneran ini nggak pakai harness. Dan ini bukan tali karmentel, ini pakai sling baja. Terus pakai tambang. Wah! Dan ini gue pakai karung. Cuma pakai karung. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kalau kalian lihat di map, di peta, gue selalu berulang-ulang ini udah sejajar sama Raja Ampat. Raja Ampat nih di sini, nah ini tempatnya di sini. Udah. Ya, serapu itu nggak perlu sebanyak ini tuh sebenarnya udah roboh. Kita dorong juga roboh. Bahaya banget masjidnya. Nggak pakai effort nariknya. Rajuan jeruk. Udah cepet banget. Makanya orang-orang pada takut sholat di sini. Jadi nanti kami sholatnya sudah di masjid, ndak di masjid sebelah, dan anak-anak sudah bisa mengaji di masjid. Tanah ini sebenarnya memang sudah ditunjuk beliau. 3 hari saya bersama-sama beliau ke sana, keempat harinya itu beliau sudah meninggal. Lombok adalah dijuluki sebagai kota 1000 masjid. Tapi apakah iya 1000 masjid itu sudah terjangkau sampai pelosok-pelosok? Kalau subuh di sini juga full warganya. Dan memang nggak cukup. Pas kemarin gua datang pun juga sholat maghrib sama isya sampai pada luar. Gua ketemu apapun di lokasi-lokasi pedalaman yang susah, pokoknya yang tidak berkeadilan sosial itu. Iya, betul. Gua akan laporkan ke Amgala.